Shalom, Bapak Ibu, saya senang bisa kembali. Sudah lama, mungkin 2 bulan sejak saya bisa upload khotbah di YouTube. Karena saya di Amerika sibuk dengan pelayanan, mengajar berkhotbah di gereja-gereja dan berkeliling di beberapa gereja. Tetapi kami baru kembali ke Indonesia. Tempat saya sekarang, posisi saya sekarang ada di Makassar, tapi nanti akan pindah ke Jakarta. Jadi saya harap bisa upload secara rutin khotbah-khotbah dari Keluaran, dan seterusnya saya akan lihat apa yang lebih baik bisa dikhotbahkan seri berikutnya, maksud saya dalam seri ini tentang khotbah eksposisi. Ya, jadi saya senang bisa kembali dan mari kita belajar dari firman Tuhan bersama-sama dari kitab Keluaran lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena ada kesempatan untuk sekali lagi belajar dari firman Tuhan. Tolong membuka dan menguatkan hati dan pikiran kami untuk mengerti teks ini dan menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di Amerika ada sport olahraga, sportnya yang namanya football. Tapi bukan football seperti yang di Eropa dan Asia. Itu football Amerika yang goalnya atau tujuan dalam sport ini membawa bola football itu lewat garis gol. Dan kalau seseorang pemain bisa membawa bola itu lewat garis gol, timnya dapat 6 poin. Ada pemain American football itu yang terkenal, namanya Jim Marshall. Dia kuat, besar badannya, kuat sekali, cepat sekali. Nah, ada salah satu permainan, dia ambil bola itu, football itu, dan dia berlari cepat dengan semangat. Dan tidak ada orang yang bisa sampai ke situ, sampai ke dia, dan dia melewati garis gol itu. Masalahnya, itu garis gol yang salah. Dia berlari ke arah yang salah. Dan tim pelawan itu dapat 2 poin karena dia melewati garis gol yang salah. Nah, jadi ini menjadi sekarang salah satu pemain, salah satu play yang terkenal yang mempermalukan Jim Marshall sampai hari ini. Dia bersemangat tetapi salah arah. Pertanyaan dalam khotbah ini adalah pengarahan kehidupan kita kemana? Pengarahan kehidupan kita kemana? Seperti yang sudah kita lihat dalam hukum Taurat di kitab Keluaran, ada 2 hukum yang terpenting. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, manusia sesama. Dalam teks Keluaran pasal 22 ayat 16 sampai 23 ayat 9, kita kembali ke hukum-hukum itu dengan pertanyaan itu. Pengarahan kehidupan kita kemana? Ada banyak pilihan masa kini untuk menarikkan pandangan, perspektif, konsep kearahan kita. Tapi yang paling baik adalah suatu pengarahan kepada Allah dan mengasihi Allah, dan suatu pengarahan kepada orang lain dan mengasihi sesama. Mari kita membaca teks ini. Saya akan membaca Keluaran pasal 22 ayat 16 sampai pasal 23 ayat 9. Ini firman Tuhan. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya,
maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang diri umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu berbankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengikuti Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, jangan kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat reba keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dan dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah
mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Aduh, mata saya kurang baik, jadi saya susah untuk membaca kata-kata yang kecil di dalam Alkitab ini. Nah, kita kembali ke prinsip-prinsip ini yang ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu mengarahkan kehidupan kita atau jemaat kita kepada Allah dan penyembahan kepada Allah yang murni. Kita lihat kepentingan ini dalam beberapa ayat. Ayat yang ke-18, ahli sihir tidak boleh dibiarkan hidup. Kenapa sangat seriusnya hukum ini? Tuhan mau menjaga penyembahan kepada Dia yang murni, sama dengan kepercayaan kepada Dia. Kita tidak boleh bergantung kepada adat istiadat jika tindakan atau sikapnya itu menyatakan kekurangan iman kita kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, raja-raja Yehuda diperintah jangan percaya kepada kuda-kuda dan kereta kuda. Kenapa? Karena fokus dan iman kepada Tuhan dikurangi kalau begitu. Dengan kata lain, itu menyatakan bahwa mereka kurang percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada hal lain. Selain itu, kita tidak mau bergantung pada sihir, keajaiban atau seorang dukun untuk memahami masa depan. Kita harus bergantung kepada Allah dan percaya kepada Dia sendiri. Itu sebagian pengarahan kita kepada Allah. Mari kita melihat Yakobus pasal 4 adalah prinsip yang sederhana tetapi yang sangat baik. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 18. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi jika itu pengarahan itu kepada Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, saya buat. Jangan bergantung kepada hal-hal lain untuk tahu masa depan, untuk tahu rencananya untuk masa depan. Kami bergantung kepada Tuhan. Itu dikatakan Yesus dalam Matius pasal 6. Saya baca Matius pasal 6 ayat 25 dan seterusnya. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan dia menjelaskan dengan beberapa ilustrasi dan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam prinsip ini kita mengarahkan kepada Tuhan untuk masa depan kita, untuk rencana kita. Ini fokus kita terhadap Tuhan. Ya, terus dalam pengarahan kita kepada Allah, kita juga tidak mau mengotori penciptaan Allah dan rencananya bagi manusia. Ayat yang ke-19 mengatakan, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Seks dengan binatang dilarang oleh Tuhan karena hal itu di luar penciptaan, di luar rencana Allah bagi manusia, yaitu pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan.
Itu sebabnya kita harus menjaga kekudusan konsep pernikahan itu, laki-laki dan perempuan. Karena inilah rencana Allah. Jika kita keluar dari standar itu, kita keluar dari kehendak Allah yang dimaksud untuk keadaan yang terbaik untuk sebuah masyarakat dan yang terbaik untuk kesehatan orang individu. Di luar kehendak itu menuju ke depresi, kebingungan, penyakit mental, penyakit fisik, dan penyakit hati. Kita mau menghormati Allah dan pengaturan penciptaannya. Itu sebagian pengarahan kepada Allah. Jadi mari kita menghormati kehendak dan rencana Allah dalam keluarga. Itu sebagian mengarahkan kepada Tuhan. Terus kita mau menjaga diri dan melawan pemberhalaan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini dari ayat yang ke-20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Sangat jelas, jika kita mengarahkan fokus kita kepada sesuatu pun atau seseorang pun selain Allah, sepertinya kita menghina kekudusan Tuhan dan kemuliaannya. Posisi Allah sebagai Allah yang kudus adalah posisi yang unik dan esa. Tidak ada sesuatu pun yang boleh ditempatkan di atas dia. Prinsip ini bisa diterapkan pada sesuatu pun yang kita anggap lebih penting dari Allah. Mungkin kita tidak bilang begitu, tetapi dari tindakan itu dibuktikan kita mementingkan sesuatu di atas Tuhan. Sangat terkait dengan pengarahan kehidupan kita. Apakah kita berfokus kepada Allah sendiri dalam keputusan untuk masa depan, dalam hal yang disayangi di dalam kehidupan kita, dalam aturan gereja, dalam penguasaan diri, dalam rencana kita untuk gereja, dalam pelayanan? Apakah kita menempatkan Tuhan di atas? Atau apakah Allah salah satu prioritas bagi kita, bukan satu-satunya prioritas bagi kita yang mengatur semua prioritas lain? Prinsip berikutnya berkaitan dengan prinsip ini. Ini dari ayat 28. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ini prinsip hormat kepada pemimpin dan kepada Allah. Pada waktu kita mengarahkan diri kita sendiri dengan baik kepada Allah, semua tingkat otoritas di atas kita lebih gampang dihormati. Bisa lihat Roma 13, Bapak Ibu Saudara-saudara nanti bisa baca itu. Jadi ada prinsip hormat kepada pemimpin. Ya, itu penting. Jika kita menghormati Allah, kita memahami otoritas. Hal ini menuju kita ke suatu tempat yang lebih berdamai. Nah, sekarang ada masalah besar di Amerika yang dialami di Amerika. Anak-anak tidak lagi mau menghormati orang tua. Nah, juga mereka tidak mau menghormati guru di sekolah. Mereka tidak lagi mau menghormati polisi. Mereka tidak lagi mau menghormati pemerintah. Jadi mereka tidak mau menghormati Allah. Jadi ini salah satu hal di dalam kehidupan kita yang membuktikan pengarahan kita kepada Tuhan kalau kita menghormati Tuhan dan menghormati pemimpin. Jika Tuhan dihormati dalam hati dan kehidupan kita, maka kita siap untuk membawa kepada Tuhan buah sulung kepadanya. Ini dari ayat 29 sampai 31. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa semuanya yang kita miliki sebenarnya dimiliki oleh Tuhan. Itu di tangan kita hanya oleh karena Tuhan. Tuhan memberikannya itu kepada kita. Apa yang diberikan kepada kita untuk dinikmati, kita kembalikan kepada Dia sebagiannya untuk mengaku posisinya
utama, posisi Tuhan utama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini berkaitan dengan pengarahan kita kepada Tuhan. Kita boleh hidup secara kudus kepada Allah karena kita dimiliki oleh Allah. Kita baca Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita hidup secara kudus bagi Allah seutuh. Seluruhnya yang kita punya diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini prinsip yang kedua. Apakah kita mengerahkan kehidupan kita, jemaat kita kepada Allah untuk mengasihinya dan menyembah Dia dengan murni. Yang kedua, kita perlu mengarahkan kehidupan kita dan jemaat kita kepada orang lain, yaitu mengasihi sesama, khususnya orang yang rentan, mudah disalahgunakan. Kita lihat kepentingan ini dalam beberapa ayat seperti berikutnya. Ayat yang ke-16 dan 17 ada penafsir yang masuk ayat-ayat ini dengan bagian yang sebelumnya, tetapi saya kira ini berkaitan dengan ayat-ayat yang setelah itu. Jadi kita bahas ini sekarang. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Ini berkaitan dengan menjaga hak orang-orang di masyarakat yang rentan, yang mudah dipersalahgunakan. Dalam masyarakat pada saat itu, seorang gadis tidak punya hak-hak kecuali di bawah rumah tangga bapaknya. Jadi jika seorang membujuk seorang anak perawan, dia harus mengambilnya menjadi istrinya supaya perawan itu tidak dipermalukan. Jika ayahnya tidak setuju dengan pernikahan itu, seharusnya ada kompensasi sebanyak mas kawin itu. Jadi salah satu orang yang harus dijaga dan diperhatikan adalah orang yang rentan, dianggap lemah di masyarakat kita. Inilah sikap Yesus terhadap orang yang dipinggirkan oleh orang lain pada waktu dia melayani. Yesus memperhatikan orang seperti itu, seharusnya kita juga memperhatikan orang yang rentan, memperhatikan orang yang dipinggirkan. Prinsip ini lanjut dalam ayat 21 sampai 24. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir, dan jangan menindas seorang janda dan yatim piatu. Kenapa seharusnya orang Israel mengarah kepada keperluan orang asing? Karena mereka ingat mereka dulu orang asing di Mesir. Mengapa kita seharusnya mengarah perhatian kita kepada orang asing atau seorang janda atau yatim piatu? Kita ingat kita orang terasing di luar perjanjian Allah, di luar umat Allah, dan Allah menyelamatkan kita dan memasukkan kita dalam umatnya. Kita lihat itu dalam Efesus pasal 2. Allah menyatakan kasih karunia kepada Israel, membawa mereka keluar Mesir
Kasih kita terhadap orang asing dan janda dan yatim piatu adalah karena kita dibawa keluar keterasingan dan dosa dan dimasukkan dalam umat Allah. Yakobus kasih prinsip dan definisi arti apa agama atau percayaan yang murni. Katanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirimu sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kita memperhatikan fokus kita kepada orang rentan, sekali lagi orang asing, orang di luar masyarakat kita. Seperti Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kita dulu bukan anak-anak Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia Yesus kita diajak menjadi anak Allah. Prinsip ini diulangi di pasal 2 ayat 9. Kita ingat keadaan dalam keterasingan. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau menghukum orang di luar jemaat kita. Padahal kita harus mengasihi mereka sesuai dengan perumpamaan orang Samaria yang baik. Ingat perumpamaan itu, saya tidak akan membaca itu. Tapi orang Samaria melayani orang di luar masyarakatnya. Dia melewati garis ras untuk menolong orang Yahudi walaupun dia orang Samaria. Ada yang di sebelah kita yang mungkin menindas, mendiskriminasikan, membenci orang percaya kepada Yesus. Apakah kita siap ikut teladan Yesus dan mengasihi mereka? Itu yang saya kira ada prinsip yang bisa diambil dari teks ini. Orang asing harus diperhatikan. Kita dulu orang asing di luar kasih karunia Allah. Tapi oleh karena Yesus kita dimasukkan dalam umat Allah. Oleh karena itu kita bisa menjangkau orang yang di luar umat Allah masa kini. Terus salah satu prinsip lain dalam pengarahan kita kepada sesama adalah hak orang miskin. Ini dalam pasal 25 ayat 25 sampai 27. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu berbankan bunga uang kepadanya. Kita tidak boleh memanfaatkan orang miskin karena mereka tidak berkuasa. Kalau ada perlu, kita melayani mereka. Jangan sampai mencari keuntungan sendiri. Allah melihat dan memperhatikan orang miskin. Itu sering muncul dalam firman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati dengan tindakan dan sikap kita terhadap mereka. Allah mendengar doa mereka karena Dia penuh dengan belas kasihan. Itu seharusnya menjadi sikap kita juga. Dalam pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu mengulangi prinsip ini dengan tambahan peringatan terhadap suap. Suap membuat buta mata orang-orang. Pengkhotbah pasal 7 ayat 7 mengatakan uang suap merusakkan hati. Jadi kita harus berhati-hati oleh karena itu. Nah, jika ada pengarahan kepada orang lain kita akan hidup dengan keadilan. Pasal 23 ayat 1 sampai 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenal sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Juga jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Berintegritas. Yesus mengatakan kalau ya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Jujur.
ya, berintegritas. Apa yang orang lain lihat di luar sama dengan apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Kita akan menjaga pemilik musuh pun, ayat 4-5. Hal ini menjadi tindakan kita karena kita mengasihi Allah. Dan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Jadi ini prinsip-prinsip berkaitan dengan mengarahkan kita, kasih kita kepada orang lain. Nah, bagaimana pengarahan kehidupan kita? Terkadang kita bersemangat seperti melayani Tuhan, tapi arahnya salah. Seperti Jim Marshall itu yang berlari dengan bola itu, tapi arahnya salah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersemangat? Mungkin bisa dari pandangan orang lain bisa kuat, bisa berhikmat, latar belakang yang luar biasa, tetapi kita berlari ke arah yang salah. Saya harap tidak begitu. Terkadang kita tidak tahu pengarahan yang cocok. Kembali kepada Tuhan. Kita diharapkan untuk mengarahkan kehidupan kita dan jemaat kita kepada Tuhan. Sudah melihat beberapa prinsip ini dari Keluaran pasal 22 dan 23 yang menjelaskan bagaimana. Dan juga beberapa prinsip yang menjelaskan bagaimana mengarahkan kehidupan kita dan jemaat kita kepada orang lain, yaitu sesama kita. Mari kita berdoa dan minta Roh Kudus untuk hidup sesuai prinsip-prinsip ini, sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah, mengasihi orang di luar, mengasihi Allah, dan mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau begitu, kehidupan kita akan berjalan ke tujuan yang benar dan tujuan yang sah. Mari kita berdoa. Bapa kami minta kekuatan dari Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan sendiri membuat Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk hidup dan mengarahkan kehidupan kami kepada orang lain di luar sesama, supaya kami bisa menjadi saksi yang baik dan hati kami bisa ikut teladan hati Yesus Kristus untuk kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu.